Saudara, kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh menyanyikan pujian bagimu. Dan sekarang ya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami, biarlah hati dan pikiran kami Engkau yang kuasai. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara. Ya saudara, beberapa minggu lalu kita sudah mulai pembahasan dari kitab Hakim-Hakim, dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 5. Dan saudara, hari ini kita melanjutkan dengan pembahasan kita yang kedua dari seri kitab Hakim-Hakim. Dan bagian kita hari ini adalah dari pasal 2 ayat 6 sampai 3 ayat 6. Nah saudara boleh siapkan bagian itu, saudara buka, nanti kita akan baca sedikit demi sedikit. Nah saudara, kalau kita lihat saudara bagian ini nanti, kita akan melihat bahwa bagian ini sebetulnya seperti memberikan pengulangan begitu saudara. Nah saudara, Hakim-Hakim 1 ayat 1 misalnya saudara dimulai dengan kalimat begini. Sesudah kematian Yosua, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapa dari kami yang harus maju lebih dahulu memerangi orang Kanaan? Nah lalu kemudian dari kalimat itu dimulailah kisah peperangan, kemenangan-kemenangan, juga kegagalan demi kegagalan. Tetapi saudara, Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 dimulai dengan kalimat, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, orang Israel pulang, masing-masing ke milik pusakanya untuk menduduki negeri itu. Saudara, di awal tadi peristiwanya sesudah Yosua mati, begitu ya. Tetapi sekarang ini adalah peristiwanya setelah Yosua melepas bangsa itu pergi. Seakan-akan mengulang kembali. Tetapi saudara, bagian kita hari ini bukan mengulang bagian sebelumnya yang sudah kita bahas. Di satu sisi saudara, bagian ini paralel dengan bagian yang lalu, sama-sama merupakan introduksi kepada kitab Hakim-Hakim. Tetapi di sisi lain bagian ini adalah tentang generasi selanjutnya. Nah saudara, kalau generasi sebelumnya setengah hati ikut Tuhan, saudara, itu tema kita yang lalu, maka generasi selanjutnya ini mereka sepenuh hati meninggalkan Tuhan. Saudara, jauh lebih mengerikan lagi. Nah saudara, di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 2 ayat 5, penulis kitab Hakim-Hakim menceritakan bagaimana bangsa Israel menjalankan perintah Tuhan untuk berperang dengan bangsa Kanaan. Tetapi mereka tidak sepenuhnya percaya. Ketika melihat kesulitan, musuh yang kuat, mereka tidak berani maju. Mereka juga tidak sepenuhnya taat, karena Tuhan bilang jangan biarkan bangsa itu tinggal di tengahmu, jangan buat perjanjian dengan mereka. Tapi malah mereka membuat perjanjian dengan bangsa-bangsa itu dan membiarkan mereka tinggal di tengah-tengah mereka. Sampai akhirnya saudara, bagian yang pertama itu ditutup dengan teguran dari malaikat dan hukuman dari Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan lagi menghalau bangsa-bangsa itu dari antara bangsa Israel. Dan menangislah bangsa itu dengan keras di Bokim. Nah, saudara masih ingat, itulah penutup bagian yang lalu saudara. Maka bagian yang pertama itu pasal 1 ayat 1 sampai 2 ayat 5 dimulai dengan catatan yang sebetulnya sangat menyedihkan. Setelah semua yang Tuhan lakukan, membawa mereka keluar dari Mesir, mendidik mereka di padang gurun, memimpin mereka menang perang di bawah pimpinan Yosua, dengan segera mereka setengah hati ikut Tuhan. Nah sekarang saudara, di dalam bagian yang kedua, pasal 2 ayat 6 sampai 3 ayat 6, bagian yang kita baca hari ini, penulis kitab Hakim-Hakim menyampaikan kondisi rohani generasi selanjutnya yang jauh lebih menyedihkan lagi. Saudara, mari kita lihat pasal 2 ayat 6 sampai 10 terlebih dahulu. Saya akan bacakan Alkitab dari versi TB2. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, orang Israel pulang, masing-masing ke milik pusakanya untuk menduduki negeri itu. Bangsa itu beribadah kepada Tuhan semasa hidup Yosua dan para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, yang telah menyaksikan segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Lalu Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, meninggal dalam usia 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di daerah pegunungan Efraim di utara Gunung Gaas. Setelah seluruh generasi itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, artinya setelah semuanya mati, muncullah sesudah mereka generasi yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun tindakan yang dilakukannya bagi orang Israel. Saudara, bangsa Israel beribadah kepada Tuhan selama Yosua hidup,
Bahkan setelah Yosua mati, selama para tua-tua masih hidup, yaitu orang-orang yang telah melihat perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Artinya, saudara, walaupun generasi sebelumnya itu setengah hati mengikut Tuhan, bagaimanapun mereka masih beribadah kepada Tuhan, bagaimanapun mereka masih menyembah kepada Tuhan. Tetapi saudara, sikap mereka yang setengah hati ikut Tuhan itu menjadi jauh lebih parah kemudian di generasi berikutnya. Dikatakan saudara tadi di ayat 10, setelah seluruh generasi itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, muncullah sesudah mereka generasi yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun tindakan yang dilakukannya bagi orang Israel. Generasi selanjutnya itu tidak mengenal bagaimana Tuhan pimpin kakek nenek mereka dulu di padang gurun, pelihara mereka dengan ajaib. Mereka tidak mengenal bagaimana Tuhan pimpin papa mama mereka masuk ke tanah Kanaan. Tembok Yeriko dirobohkan dengan mujizat. Bumi pernah berhenti berputar sampai Israel menang, dan kisah-kisah ajaib lainnya. Mereka tidak kenal itu. Nah saudara, apakah artinya mereka betul-betul tidak pernah mendengar cerita-cerita tentang hal itu? Mungkin. Artinya saudara, di generasi sebelumnya hal-hal seperti itu, perbuatan-perbuatan besar Tuhan tidak lagi menjadi sentral, tidak lagi sangat mengagumkan bagi mereka, maka tidak mereka ceritakan kemudian kepada anak-anak mereka. Tetapi juga mungkin mereka masih menceritakan itu kepada anak-anak mereka. Mereka masih cerita bagaimana Tuhan dulu luar biasa besarnya, bagaimana Tuhan dulu memelihara mereka. Mereka masih cerita itu, tetapi sikap mereka yang setengah hati ikut Tuhan berdampak besar kepada generasi anak-anak mereka. Saudara, kita bisa bayangkan kisah-kisah tentang kebesaran Tuhan disampaikan tetapi tidak dengan kekaguman. Kisah-kisah itu disampaikan tapi tidak dengan ajakan untuk taat kepada Tuhan. Ditambah lagi saudara, anak-anak mendengar kisah tentang kebesaran Tuhan dari orang tua mereka, tapi mereka lihat orang tua mereka tidak sungguh-sungguh membesarkan Tuhan hidupnya. Maka kisah-kisah itu saudara hanya kisah kosong bagi mereka. Dan akhirnya ini bukan sekedar mereka tidak mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan, tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Nah saudara, apa akibatnya? Mari kita lihat saudara ayat 11-13, pasal 2 ayat 11-13. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengikuti ilah-ilah lain dari antara ilah-ilah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Mereka sujud menyembah ilah-ilah itu sehingga mereka membangkitkan murka Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Pada waktu mereka tidak mengenal Tuhan, maka mereka melakukan yang jahat dan beribadah kepada para Baal. Seorang manusia dicipta untuk menyembah. Tuhan menciptakan manusia memang seperti demikian. Tidak mungkin tidak ada yang disembah. Maka kalau manusia tidak menyembah Tuhan, dia pasti akan menyembah yang lain. Dan penulis kitab Hakim-Hakim mengatakan mereka meninggalkan ibadah kepada Tuhan, meninggalkan penyembahan kepada Tuhan, dan mereka berbalik beribadah menyembah Baal dan para Astoret. Mereka tukar Tuhan dengan Baal dan Astoret. Saudara, ini patung Baal dan Astoret, mereka digambarkan suami dan istri, dan keduanya adalah dewa yang sangat berkuasa bagi orang Kanaan. Dan ini yang sangat ironis saudara, di antara bangsa Kanaan yang menyembah berhala, ketika mereka tidak mengenal Tuhan, tidak mengingat perbuatan-perbuatannya, maka dengan sangat mudah mereka ikut menyembah berhala. Yeremia saudara pernah berkata begini, pernahkah suatu bangsa menukar ilahnya, padahal ilah-ilah itu bukan Allah? Namun umatku menukar Allahnya yang mulia dengan ilah-ilah yang tidak berguna. Allah yang mulia ditukar dengan ilah-ilah yang tidak berguna. Nah saudara, mari kita berhenti sebentar dan merenung bagaimana ini bisa terjadi. Hanya satu generasi lewat, semua sudah melupakan Tuhan. Generasi sebelumnya, sekalipun setengah hati ikut Tuhan, masih beribadah kepada Tuhan. Tapi generasi berikutnya meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada ilah lain. Saudara, apa sebabnya? Apakah karena generasi orang tua gagal meneruskan iman kepada generasi anak-anak mereka?
atau karena generasi anak-anak mereka mengeraskan hati dan menolak iman orang tua mereka? Sangat mungkin dua-duanya, saudara. Orang tua gagal meneruskan iman, dan anak-anak juga mengeraskan hati untuk menolak iman orang tua mereka. Tim Keller mengatakan begini, kesalahan yang dibuat oleh satu generasi Kristen seringkali diperbesar di generasi Kristen nominal berikutnya. Apa yang dibuat oleh generasi Kristen sebelumnya, kesalahan yang mereka lakukan di generasi berikutnya, Kristen KTP ini, kesalahan itu akan diperbesar. Kalau tadinya mereka setengah hati ikut Tuhan, maka generasi berikutnya sepenuh hati meninggalkan Tuhan. Saudara, maka saya ingin menyimpang dulu dari sini dan mengajak kita melihat Ulangan pasal 6. Apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada generasi sebelumnya untuk dilakukan orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Saudara, saya akan tampilkan ayatnya di sini. Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Saudara, di kalimat yang tiap hari diulang oleh orang Israel dan disebut Shema, ada 3 hal penting, saudara, dalam kalimat ini. Yang pertama, Tuhanlah atau Yahweh lah Allah kita. Mereka mengklaim bahwa Tuhan adalah Allah, bukan Allahnya orang lain, tapi Allahnya mereka. Saudara, maka ini penegasan bukan hanya tentang siapa Tuhan, tapi juga siapa mereka. Identitas mereka yang paling mendasar adalah mereka adalah miliknya Tuhan. Kita adalah umatnya Tuhan. Nah, saya kira saudara, penegasan seperti ini adalah sesuatu yang semakin luntur hari ini di antara orang Kristen. Saudara, coba perhatikan, kalau orang Kristen menikah dengan orang agama lain, lebih banyak orang itu yang jadi Kristen atau orang Kristen yang pindah agama? Saya belum pernah survei, saudara, tapi sekilas yang terjadi banyak orang Kristen yang pindah agama. Saudara, perhatikan juga banyak pemuda yang dengan sangat mudah kemudian meninggalkan imannya ketika pergi sekolah ke luar negeri. Apa yang terjadi, saudara? Banyak orang Kristen ke gereja, melakukan aktivitas orang Kristen, tapi tidak punya identitas yang kuat bahwa saya adalah orang Kristen, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuhan bilang ulangi ini tiap hari. Yang kedua, Tuhan itu Esa, hanya satu Tuhan, tidak ada Allah lain. Maka kesetiaan mereka hanya dan hanya kepada Tuhan satu-satunya dan tidak kepada apapun yang lain. Nah, saya juga menemukan ini menjadi sesuatu yang semakin sulit di antara orang Kristen. Saudara, banyak orang Kristen beranggapan Yesus itu Tuhan. Oke, dia mengasihi saya, mati dan bangkit untuk penebusan dosa saya. Oke, saya tahu. Lalu apa? Waktu saya sakit dan tidak sembuh-sembuh, tapi ada orang bisa sembuh dengan ke dukun. Kenapa saya tidak boleh ke dukun? Siapa tahu bisa. Saya lihat ada orang diramal nasibnya dan terbukti benar. Apa salahnya kalau saya juga diramal? Saya tidak akan datang kepada kuasa lain selama kuasa Yesus pasti menguntungkan dan berguna bagi saya. Saya memilih mana yang bisa menolong saya. Saudara, banyak orang Kristen seperti itu. Lalu di mana pengakuan bahwa Tuhan itu Esa, tidak ada Allah lain dan kesetiaan saya hanya kepada Tuhan? Dan yang ketiga, kalau Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa, tidak ada yang lain, maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, dengan seluruh yang ada padamu yang kau miliki, bahkan dengan seluruh nafas hidupmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan hanya Dia, tidak ada yang lain. Nah, saudara, kalau kita tanya mengapa banyak orang Kristen tidak seperti ini, salah satu jawaban yang sangat penting adalah karena mereka yang berasal dari keluarga Kristen, di rumah mereka orang tua mereka juga tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Itulah yang mungkin terjadi kepada generasi orang Israel ini. Orang tua mereka setengah hati ikut Tuhan, dan mereka kemudian sepenuh hati meninggalkan Tuhan. Masih dalam Ulangan 6, saudara, kalimat perintah dari Tuhan kemudian begini. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Terjemahan seharusnya, haruslah engkau simpan dalam hatimu. It shall be on your hearts. Taruh itu sedalam-dalamnya di hatimu, selalu diingat, selalu menentukan hidupmu. Lalu Tuhan bilang kalimat tadi, Tuhan Allah kita, Tuhan Esa, kasihilah Tuhan Allahmu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Apa maksudnya? Ini digambarkan dengan beberapa cara. Membicarakannya.
Apabila engkau sedang duduk di rumah, engkau sedang dalam perjalanan, engkau berbaring atau bangun, artinya di mana saja, kapan saja, di rumah, di perjalanan, duduk, berbaring, terus menerus engkau ingat untuk bicarakan berulang-ulang kepada anak-anakmu selalu. Lalu mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, lambang pada dahimu. Artinya sesuatu yang jelas kelihatan, ada di mukamu, ada di lenganmu, begitu jelas, tidak mungkin kau lalai kepada firman ini. Dan yang ketiga, menuliskannya pada tiang pintu rumah, pintu gerbang kota, di tempat yang tiap hari engkau lewati. Tuliskan itu untuk mengingatkanmu dan anak-anakmu. Nah, saudara, bayangkan kehidupan keluarga seperti apa yang diinginkan Tuhan. Saudara, saya kira bukan maksudnya kemudian tiap hari saudara makan pagi, dia pulang sekolah, kemanapun saudara mengulang-ulang kalimat yang tadi, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan. Bukan itu maksudnya, saudara. Tetapi saudara, yang dimaksud adalah kehidupan keluarga yang dimana firman Tuhan itu dibicarakan terus menerus. Sebuah keluarga di mana ada banyak pembicaraan tentang pengalaman bersama dengan Tuhan. Ada banyak pembicaraan tentang kerinduan kepada Tuhan, tentang ketaatan kepada Tuhan. Dan karena perintah ini begitu tersimpan di dalam hati para orang tua, maka terus menerus itu yang muncul di dalam pembicaraan. Dan kalimat membicarakan firman Tuhan bukan berarti pembicaraan satu arah, tetapi diskusikan, dipelajari, dipikirkan bersama. Tuhan minta terus menerus lakukan ini dengan anak-anakmu. Saudara, Musa berkata di ayat 20 begini, apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apa arti peringatan, ketetapan dan peraturan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Saudara, anak-anak tidak akan bertanya seperti ini kalau mereka melihat orang tuanya sama persis dengan apa yang mereka lihat di dunia. Untuk apa mereka bertanya begini? Tapi ketika mereka melihat orang tua mereka hidup sangat saleh, dan mereka mendengar berkali-kali orang tua mereka berkata, jangan lupa Tuhan, lakukan perintahnya, kasihi Tuhan. Waktu itulah anak-anak akan bertanya, apa sih Pa, Ma, sebetulnya ketetapan dan peraturan yang diperintahkan oleh Tuhan? Dan sayangnya banyak orang tua yang tidak siap jawab pertanyaan ini. Waktu itulah, kata Musa, haruslah engkau menjawab anakmu. Dengan apa? Bukan dengan, oh jangan begini dan begitu, ini peraturannya ikut Tuhan. Bukan. Tetapi Musa berkata, jawablah dengan kisah keselamatan. Musa berkata begini, jawab anak-anakmu, kita dahulu budak Firaun di Mesir. Dengan kata lain, beritahu mereka seperti apa hidupmu yang dulu tanpa beribadah kepada Tuhan. Seperti apa hancurnya hidupmu dulu ketika hidup di bawah perbudakan dosa. Tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan mencelakakan terhadap Mesir, Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi dia membawa kita keluar dari sana supaya kita dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya. Beritahu mereka bagaimana Tuhan menyelamatkanmu, seperti apa besarnya perbuatan Tuhan ketika menolongmu keluar dari kegelapan supaya engkau masuk kepada terang. Beritahu mereka ajaibnya anugerah Tuhan yang menyelamatkanmu. Beritahu mereka bahwa Tuhanlah yang mengubah hidupmu menjadi seperti sekarang. Saudara, banyak orang tua memberitahu anak, jangan begini, jangan begitu. Tuhan tidak senang ini, Tuhan tidak mau itu. Lama kelamaan anak-anak akan berpikir repot sekali ikut Tuhan. Susah banget jadi orang Kristen. Dan mereka mulai membenci kekristenan karena bagi mereka iman Kristen hanya berisi aturan moral. Tetapi yang Musa ajarkan adalah ceritakan keselamatan, ceritakan indahnya anugerah Tuhan, ceritakan kasih Tuhan yang membebaskanmu dari dosa. Dan beritahu mereka hal terbaik yang bisa engkau lakukan untuk kehidupanmu adalah taat kepada Tuhan. Dan hal terburuk yang bisa engkau lakukan pada kehidupanmu adalah menjauh dari Tuhan. Saudara, maka challenge bagi orang tua, pass on the faith. Teruskan imanmu. Bukan aturan, tapi iman kepada Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh generasi orang tua Israel waktu itu, yang pasti mereka gagal to pass on the faith. Mereka gagal meneruskan iman mereka. Nah, saudara, apa reaksi Tuhan atas kegagalan generasi selanjutnya itu? Mari lihat pasal 2 ayat 14 sampai 16.
Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok sehingga mereka dirampoki. Ia menjual mereka ke dalam tangan musuh di sekeliling mereka sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka bergerak maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka atas mereka, seperti yang diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Lalu Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Saudara, reaksi Tuhan jelas adalah murka, dan Dia menyerahkan mereka ke tangan musuh mereka. Saudara, apa yang disebut tangan Tuhan melawan mereka sebetulnya mungkin hanya membiarkan mereka. Bangsa Israel bukanlah bangsa yang kuat dan bisa bertahan di tengah kepungan bangsa Kanaan. Mereka dulu bisa mengalami kemenangan demi kemenangan karena Tuhan yang menyertai. Maka waktu Tuhan menarik penyertaannya, Dia membiarkan mereka menghadapi sendiri bangsa-bangsa itu. Dengan demikian Dia melawan mereka, maka mereka hancur. Tapi yang sangat mengharukan, saudara, di ayat 16, ketika mereka sangat terdesak, Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka. Saudara, apa yang terjadi? Bukankah Tuhan murka? Lalu mengapa Tuhan sendiri kemudian bangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka? Karena Tuhan tidak tahan lihat mereka terdesak. Saudara, maka kita mengerti bahwa murka Tuhan bukan keluar dari kebencian. Murka Tuhan justru keluar dari kasih-Nya. Saudara, Tuhan seperti orang tua yang ditolak oleh anaknya. Dia murka, tapi Dia begitu mengasihi anaknya dan Dia ingin anaknya kembali. Itu sebabnya Dia berikan pertolongan. Dia berikan kelegaan untuk kembali mereka bisa dipanggil datang kembali kepadanya. Tapi apa reaksi anak-anaknya? Saudara, lihat ayat 17-19. Namun para hakim itu pun tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti ilah-ilah lain dan sujud menyembahnya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka tidak berbuat seperti nenek moyang mereka. Setiap kali Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan di hadapan orang-orang yang menekan dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu meninggal, mereka kembali berlaku jahat, lebih daripada nenek moyang mereka, dengan mengikuti ilah-ilah lain. Mereka beribadah kepada ilah-ilah itu dan sujud menyembahnya. Mereka tidak menghentikan perbuatan dan kelakuan mereka yang degil. Belas kasihan Tuhan kepada mereka, kelegaan yang Tuhan berikan tidak dianggap oleh mereka. Mereka berzinah dengan mengikuti ilah lain. Mereka menyimpang, dan setiap kali hakim yang Tuhan bangkitkan itu meninggal, mereka kembali berbuat jahat lagi. Saudara, maka Israel terjerat di dalam siklus dosa. Mereka berbuat dosa dengan meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Tuhan membiarkan mereka, maka mereka mengalami penderitaan karena itu. Lalu mereka berseru minta tolong di dalam keadaan terdesak. Lalu Tuhan menolong mereka karena Dia berbelas kasihan kepada mereka. Tapi kemudian mereka kembali berbuat dosa lagi. Dan siklus ini terus berputar. Mereka berbuat dosa, Tuhan membiarkan mereka mengalami konsekuensinya. Mereka berseru minta tolong, mereka merintih, mereka terdesak, Tuhan berbelas kasihan, Tuhan menolong mereka. Mereka kembali berbuat dosa lagi. Saudara, pertanyaannya, apakah kita juga sedang mengalami siklus dosa seperti ini? Kita memang tidak menyembah Baal dan Astoret, tapi bukankah ada banyak berhala lain? Mungkin hati kita begitu terikat kepada uang. Kita pikir kita akan bahagia kalau bisa beli barang mahal atau pergi liburan yang mahal. Kita pikir masa depan kita aman kalau kita punya lebih banyak uang. Maka kita terus tergoda menggunakan uang sekedar untuk kenikmatan dan keamanan kita. Tapi karena kita tidak pernah berhenti ingin menikmati lagi, ingin lebih aman lagi, ingin lebih enak lagi, maka kita tidak pernah berhenti juga ingin uang. Maka uang mencengkram kita, dan uang menghalangi kita untuk mengikut Tuhan sepenuh hati. Atau mungkin hati kita terikat pada kuasa. Kita ingin dihormati, kita ingin berada di atas. Kalau berdebat kita selalu ingin menang, kita ingin tunjukkan bahwa kita yang benar. Di dalam relasi kita suka menjadi orang yang
dibutuhkan, kita sangat marah kalau ditentang oleh orang lain, maka akhirnya bukan Tuhan yang kita tinggikan, tapi diri kita sendiri. Atau mungkin hati kita terikat pada kebutuhan akan cinta. Saudara, kita terus cari penerimaan. Saudara, bucin itu bukan istilah yang bagus, saudara. Karena the real bucin akan membiarkan orang mengeksploitasi dirinya, abuse dirinya, karena dia ingin disayang. Mungkin karena kita kurang kasih sayang dari orang tua kita atau dari pasangan kita, ada perasaan kosong, maka cinta menjadi berhala yang dikejar. Ada orang yang dengan kekosongan hatinya kemudian menjadikan diri budak dari pornografi, atau dari perselingkuhan, atau bahkan dari seks bebas. Akarnya sama, dan berhala selalu memperbudak dan menjauhkan kita dari Tuhan yang membebaskan. Saudara, bukankah semua adalah perzinahan terhadap Tuhan? Ada masanya Tuhan mengizinkan kita mengalami kesusahan sebagai konsekuensi dosa perzinahan kita. Dan kita mungkin menangis seperti Israel di Bokim menangis. Tuhan berbelas kasihan dan melepaskan kita. Tapi akhirnya dengan segera kita kembali lagi berbuat dosa. Saudara, apakah kita mengalami siklus dosa ini? Dan inilah yang terjadi pada Israel. Seperti jerat yang makin lama makin kuat, pemberontakan mereka makin parah, konsekuensi juga makin parah. Sementara hakim yang Tuhan bangkitkan, seperti akan kita lihat, makin parah juga kejatuhannya. Dan pembaruan yang mereka lakukan juga semakin lemah. Maka kitab Hakim-Hakim mengingatkan bahwa kita membutuhkan penyelamat yang jauh lebih baik daripada hakim manusia. Penyelamat yang tidak pernah mati, yang bisa membebaskan jiwa kita dan bukan hanya tubuh kita. Dan kita hanya temukan itu di dalam Yesus, yang terus-menerus ada, yang terus-menerus menyelamatkan kita. Saudara, Keller mengatakan begini, bahaya terbesar karena merupakan pencobaan yang sangat halus, yang memampukan kita untuk terus menjadi anggota-anggota gereja dan merasa tidak ada yang salah. Bukanlah kita menjadi ateis, tapi kita meminta Allah hadir bersama dengan berhala-berhala dalam hati kita. Bahaya terbesar, saudara, karena merupakan pencobaan yang sangat halus, membuat kita bisa terus jadi anggota gereja dan tidak merasa ada yang salah. Bahaya terbesar itu bukan kita menjadi ateis, tapi kita minta Allah hadir bersama dengan berhala-berhala dalam hati kita. Dan dia mengusulkan, bagaimana kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dalam setiap area hidup kita. Yang pertama, mari bertanya, apakah saya mau melakukan apapun yang Tuhan katakan tentang area ini? Yang kedua, apakah saya mau menerima apapun yang Tuhan kirim dalam area ini? Nah, saudara, kita tanyakan ini tentang karir kita. Apakah saya mau melakukan apapun yang Tuhan katakan tentang area ini? Mungkin harusnya kita bisa lebih, tapi kita malas. Atau mungkin memang ini yang Tuhan berikan. Apakah saya mau menerima apapun yang Tuhan kirim dalam area ini? Mungkin kesulitan, pelajaran, atau kita harus ganti karir supaya hidup kita bisa lebih berfungsi dalam kerajaan Tuhan. Tanyakan ini tentang uang kita. Mungkin Tuhan bilang kita harus belajar lebih banyak memberi. Mungkin Tuhan kasih banyak untuk kita bertanya untuk apa. Atau Tuhan kasih sedikit supaya kita bergantung kepada Tuhan. Tanyakan ini tentang relasimu dengan teman atau pacarmu. Mungkin Tuhan berkata engkau harus bercerita tentang Kristus kepada dia. Atau kalau itu pacarmu, mungkin Tuhan tidak berkenan dengan caramu pacaran. Mungkin Tuhan minta engkau meninggalkan pengaruh yang buruk. Atau mungkin kau harus putus dengan pacar. Tanyakan ini tentang keluargamu, tentang ambisimu, atau apapun itu. Apakah Tuhan menjadi Tuhan di dalam setiap area hidup kita? Nah, saudara, penghakiman Tuhan atas umatnya yang meninggalkan dia ada di pasal 2 ayat 20 sampai 3 ayat 6. Mari kita melihat pasal 2 ayat 20 sampai 22 saja. Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap orang Israel, dan ia berfirman, karena bangsa ini telah melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan suaraku,
Aku pun tidak mau lagi menghalau dari hadapan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu ia meninggal. Dengan demikian melalui bangsa-bangsa itu, aku akan mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan Tuhan, seperti yang dilakukan nenek moyang mereka, atau tidak. Tuhan tidak mau lagi menolong orang Israel mengusir bangsa-bangsa Kanaan, tapi Tuhan akan membiarkan dan menggunakan bangsa-bangsa itu untuk mencobai orang Israel. Artinya menguji apakah mereka setia atau mereka akan gagal. Mengajak mereka merenungkan apa bedanya mengikut Tuhan atau mengikuti Allah yang lain. Dan bagian terakhir saudara, pasal 3 ayat 1-6. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal agar melalui mereka ia mencobai orang Israel. Semua yang tidak mengalami peperangan di Kanaan, hanya supaya generasi-generasi Israel yang tidak mengalami perang yang sudah-sudah dilatih berperang. Kelima raja kota orang Filistin, semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang tinggal di pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke Lebo Hamat, mereka tetap ada supaya melalui mereka orang Israel dicobai untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada nenek moyang mereka dengan perantaran Musa. Demikianlah orang Israel tinggal di antara orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Orang Israel mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri dan memberikan anak-anak perempuan mereka sendiri kepada anak-anak lelaki mereka, serta beribadah kepada ilah-ilah mereka. Bagian terakhir ini saudara mendaftarkan bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel. Dan dikatakan maksudnya adalah supaya generasi-generasi Israel tidak mengalami perang yang sudah-sudah dilatih berperang. Untuk apa saudara? Apakah maksudnya supaya mereka punya latihan militer? Bukan saudara. Tapi sama seperti dalam perang-perang yang lalu, Israel diajak percaya dan bergantung kepada Tuhan, bahwa bukan kekuatan mereka, tetapi kekuatan Tuhan yang membawa mereka menang perang. Ini yang sudah dilupakan orang Israel, dan ini yang Tuhan ingin ajarkan lagi kepada generasi yang berikut. Tetapi di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu, pertanyaan yang akan terus-menerus menguji mereka adalah, apakah engkau hanya percaya dan menyembah Tuhan, atau engkau akan ikut menyembah ilah-ilah lain? Sayangnya ayat 6 tadi menutup dengan catatan mereka memilih yang kedua. Mereka hidup di tengah-tengah bangsa lain yang menyembah berhala. Mereka hidup di antara berhala-berhala, dan mereka memilih ikut menyembah berhala. Mereka berzina dengan mengikuti ilah-ilah lain dan sujud menyembah kepadanya. Saudara masih ingat seri khotbah kita dari surat 1 Petrus? Pasti lupa, saudara ya. Pesan surat 1 Petrus, saudara, adalah begini: You are strangers in this world. Engkau adalah orang asing di dalam dunia ini. Beda dengan dunia. Engkau memang tidak seharusnya hidup sama dengan dunia ini. Jauh lebih mudah kalau sepenuhnya jadi sama dengan dunia. Apa yang dunia lakukan, kita lakukan. Apa yang dunia kejar, kita kejar. Apa yang dunia sembah, kita sembah. Jauh lebih mudah hidup seperti itu. Tapi Petrus memanggil kita untuk hidup sebagai strangers in this world. Orang asing di dunia ini. Kita hidup di antara berhala-berhala, tapi ini bukan bagian kita. Kita tidak seharusnya hidup sebagai penyembah berhala. Dan karena itu kita siap untuk menderita, karena hidup sebagai orang asing di tengah-tengah dunia. Pertanyaannya saudara, apakah kita betul hidup sebagai strangers di dunia ini, dan kita rela menderita karena ketaatan kepada Kristus? Saudara, banyak orang Kristen yang tidak nampak berbeda dari orang bukan Kristen, berbuat dosa yang sama, kecanduan hal yang sama, menghibur diri dengan berbagai hiburan yang sama, menginginkan hal yang sama, memperlakukan keluarga sama atau bahkan lebih buruk. Dan kita berpikir dengan cara pikir yang sama. Lalu apa bedanya kita dengan dunia? We are not strangers in this world. Kita sama dengan dunia ini. Kita hidup di antara berhala-berhala, dan kita ikut menyembah berhala. Saudara, coba pikir apa bedanya hidup kita dengan orang bukan Kristen, selain soal ke gereja dan baca Alkitab. Apa bedanya saudara hidup kita? Bagaimana hati kita pada uang? Bagaimana sikap kita pada kuasa? Bagaimana sikap kita pada keluarga? Apa yang kita pikirkan waktu kita sendirian? Apa yang menjadi ambisi kita? Apa yang kita ingin orang lihat dari kita?
Kalau tidak ada bedanya dengan dunia, we are not strangers in this world. Karena kita sudah menjadi sama dengan dunia. Saudara, maukah terus ingat siapa kita? Tuhan adalah Allah kita. Itu identitas kita. Tuhan itu Esa, tidak ada yang lain. Dan kita adalah orang-orang yang menerima rahmat Allah yang besar. Maka seharusnya kita hidup mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Reflection question saudara buat kita. Boleh kami minta musik boleh mengiringi kita. Saudara, yang pertama, kalau saudara adalah orang tua, bagaimana pass on the faith kepada anak-anak kita? Bagaimana meneruskan iman kepada anak-anakmu? Saudara, pernahkah dengan secara sengaja memikirkan itu, mendoakan itu, mengusahakan itu? Bagaimana kita pass on the faith, meneruskan iman kepada anak-anak kita? Kalau saudara tidak punya anak atau anak-anak sudah dewasa, mari pikirkan, doakan bagaimana membagikan iman pada generasi muda di gereja. Pass on the faith kepada mereka. Bukan meneruskan aturan, bukan meneruskan larangan, bukan meneruskan sekedar kebiasaan, tapi meneruskan iman kepada Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita hidup di tengah berhala hari ini? Apakah sebagai strangers, atau siklus dosa sedang terjadi di dalam hidup kita? Kita menjadi sama dengan dunia. Saudara, dua hal ini, saudara silakan ambil waktu berdoa, merenungkan, berespon kepada Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita pass on the faith, kita meneruskan iman kepada anak-anak, kepada generasi muda. Dan yang kedua, bagaimana kita hidup di tengah berhala hari ini? Masihkah sebagai strangers, sebagai orang asing, kita tidak menjadi bagian di dalam sistem itu? Kita tidak menjadi sama dengan dunia? Atau siklus dosa malah terjadi dalam hidup kita? Masing-masing berdoa. Saudara, kemarin tanggal 17 Agustus dan Indonesia merayakan ulang tahun ke-79. Mari kita ambil waktu juga berdoa bagi hidup kita di Indonesia ini. Kita hidup di antara bangsa yang kebanyakan rakyatnya tidak mengenal Tuhan. Kita dipanggil untuk tidak menjadi serupa dan sama dengan apa yang kita temukan di sekitar kita, tapi kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan, terang Tuhan di antara bangsa ini. Mari kita berdoa untuk kehidupan kita, agar kita sungguh boleh menjadi saksi Tuhan, terang Tuhan di antara bangsa ini. Dan kita berdoa biarlah terang Tuhan bersinar di Indonesia, kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Ambil waktu berdoa bersama. Bagi hidup kita di Indonesia, kita berdoa bagi bangsa kita. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, dan kami membawa diri kami lagi ya Tuhan, orang-orang yang Tuhan selamatkan di antara bangsa ini, dan Tuhan menempatkan kami di sini ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, ajari kami bagaimana kami hidup, berikan kami hati yang terarah kepadamu.
sehingga kami bukan menjadi orang yang sama ya Tuhan dengan apa yang kami lihat terjadi di sekitar kami. Kami tidak menjadi orang yang apatis, pasif melihat semuanya, tapi kami berusaha Tuhan untuk menampilkan terang-Mu ya Tuhan, dan kami menjadi saksi di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, tolong lewat apa yang kami bisa, lewat apa yang kami lakukan dalam pekerjaan kami, lewat perjumpaan kami dengan orang-orang, lewat mulut kami, lewat doa kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau yang pakai kami menjadi alat-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang boleh dinyatakan di tengah-tengah bangsa ini. Biar ada perubahan demi perubahan yang kami lihat terjadi, kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, dan biarlah Tuhan banyak pertobatan juga terjadi di bangsa ini bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami renungkan bersama-sama pagi hari ini. Ajari kami Tuhan bagaimana kami harus hidup di dalam dunia. Jangan biarkan ya Tuhan kami hidup sebagai orang-orang yang sama dengan dunia. Kami setengah hati mengikut Tuhan, atau kami sepenuh hati meninggalkan Tuhan. Dan kemudian generasi berikutnya akan lebih parah lagi. Tuhan, tolong kami dan anak-anak kami untuk terus menyembah-Mu dan hanya menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.